Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, PR-nya sudah Anda koreksi. Ada sedikit beberapa tanbih atau beberapa catatan yang butuh Anda sampaikan. Yang pertama, kata setelah kam itu kan harus dibaca dengan fathah atau dibaca dengan nasab. Nah, nasabnya itu dikasih, ini secara penulisan saja ya. Nasabnya itu dikasih alif seperti waladan ya. Jadi dikasih seperti ini. Misalkan waladan kam waladan, begini ya, dikasih alif. Ya, jadi nulisnya bukan hanya sekedar begini. Bukan hanya sekedar waladan begini aja. Tapi harus dikasih gini. Ya, ini secara kaidah penulisan. Ini berlaku kalau kata tersebut tidak pakai ta marbutah. Kalau pakai ta marbutah, dia tidak usah dikasih alif. Seperti contohnya kamar. Kamar bahasa Arabnya apa? Ghurfah ya, bahasa Arabnya ghurfah. Ghurfah begini ya. Ketika kemasukan kam, maka kita tulis saja kam ghurfah tan. Ini aja, nggak usah dikasih alif. Dikasih alif kalau apa? Selain tak marbutah. Kalau pakai tak marbutah baru menggunakan, kalau selain tak marbutah baru alif, tapi kalau tak marbutah tidak menggunakan alif. Ini secara kaidah penulisan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, susunan mudhaf ilaih. Susunan mudhaf ilaih tidak boleh diberi alif lam. Susunan mudhaf ilaih tidak boleh diberi alif lam. Saya ulangi, susunan mudhaf ilaih tidak boleh diberi alif lam. Contohnya misalkan kita ingin membuat mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih itu bisa berbentuk mudhaf kepada sama-sama isim, atau bisa juga mudhaf kepada kata ganti. Ya, bisa ke isim biasa atau bisa ke kata ganti. Dan biasanya kita tuh terkecoh ketika mudhaf ilaihnya ke kata ganti. Ya, contohnya kita punya apa? Punya desa bahasa Arabnya apa? Qaryatun. Ya, desa Korea. Kemudian pengen kita gabungkan dengan domir plus apa jadi? Nahnu. Jadinya apa? Ayo, Korea disandarkan kepada nahnu jadinya Qaryatu. Gini. Qaryatuna. Ini ya, Qaryatuna. Jadi sudah gini. Lah, bentuk seperti ini namanya sudah susunan mudhaf ilaih. Ya, sudah susunan mudhaf ilaih. Maka tatkala kita masukkan di desa kami, ya misalkan di desa kami, nulisnya begini. Fi qaryatina, gitu ya, fi qaryatina, begini aja. Kalau dikasih alif lam, fi al qaryatina,
Ya, fi kok fi pakai alif lam gini, ini salah. Kenapa salah? Karena di awal dulu kita sudah pernah jelaskan, termasuk ketentuan mudhaf mudhaf ilaih, mudhaf itu tidak boleh ditanwin dan tidak boleh kemasukan alif lam. Ya, mudhaf itu tidak boleh ditanwin dan tidak boleh kemasukan alif lam. Sudah? Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ketika kita mendatangkan pelaku atau dua pelaku untuk satu kata kerja, kita buat dua pelaku untuk suatu kata kerja, seperti pada latihan yang kedua, menerjemahkan itu kan ada tulisannya di sana, Pak. Telah pergi dua perempuan. Ya, telah pergi dua perempuan. Jadi pelaku yang pergi kan dua orang. Ya, pelaku yang pergi dua orang. Sudah? Maka kata kerjanya tetap standar. Maksudnya Pak, dibentuk standar begitu aja. Baik. Contoh kasusnya gini. Telah pergi dua apa tadi? Telah pergi dua pelajar. Gitu ya. Telah pergi dua pelajar. Maka di dalam penulisannya kita tetap tulis begini aja. Dua pelajar apa tadi? Di kitab perempuan ya? Ya, kita tulisnya begini aja, tetap standar. Ya, kita buat standar. Zahabat at-talibatani. At-talibatani. Tetap dibuat begini. Nggak usah antum buat dikasih alif untuk menunjukkan dua. Misalkan begini. Zahabata. Ya. Zahabata dikasih alif begini. Ya, ini salah. Jadi tetap standar seperti ini. Zahabat. Ya, masih tetap standar zahabat. Saya ulangi lagi. Apabila pelaku dari suatu kata kerja itu berbentuk dua, maka kata kerjanya tetap standar, yaitu satu. Ya, tetap standar, yaitu satu. Tapi Bu Lutfi, kenapa kok pakai zahabat, nggak pakai zahaba begitu? Tapi soalnya pelakunya perempuan. Sudah nih, soalnya pelakunya perempuan. Burung anak kira pria. Apa? Dalam burung PR saya anak kira pria. Oh gitu Pak ya. Masya Allah. Soalnya setahu anak PR itu perempuan Pak. Jadi anak tulisnya ini, wah, Masya Allah, sampai lugu jadi Bapak. Sinyalnya nggak nyampe. Iya. Nah, kalau laki itu LK begitu, LK laki. Ini perempuan. Tapi secara jawaban alhamdulillah semuanya sudah benar dan bagus ya. Itu beberapa catatan yang butuh ditambahkan dari latihan-latihan kali ini. Ya. Selebihnya alhamdulillah bagus. Bagus semua. Tapi sebelum kita tambah, barangkali ada yang ditanyakan dahulu tentang yang Anda tambahkan atau tentang latihan. Monggo. Dan menyusun katanya Masya Allah ya, benar semua ya, nggak ada yang salah itu. Udah no kotak kata, no pindah sana pindah sini. Ya, tapi alhamdulillah benar semua, nggak ada yang salah. Ya, sampai Pak. Hah? 1 minggu. Anak puter sana puter sini, ini gimana bagusnya dia? Biar terkecoh di mana ini sana. Tapi alhamdulillah nggak ada yang terkecoh ya. Masya Allah bagus.
Pada Fikin ada yang tanyakan? Oh iya, untuk pada Fikin tadi pada Fikin membuat contoh kam, tapi kata setelah kamnya berbentuk mudhaf ilaih. Ya, berbentuk mudhaf ilaih. Kalau berbentuk mudhaf ilaih, maka dia keluar dari kaidah kita sehingga kembali kepada standar. Kembali kepada standar. Makanya tadi punya pada Fikin harokat fathahnya saya bunderi. Ya Pak ya. Lah, kembali ke standar, jadi kembali ke dhammah. Ya, kembali ke dhammah. Jadi kam babus sayyarati. Gitu ya. Kam babus sayyarati kembali kepada dhammah. Dan ya, kembali ke dhammah. Dia berlaku kaidah tersebut sebagaimana Anda jelaskan pada pertemuan sebelumnya apabila katanya itu sendirian. Bukan berbentuk mudhafun ilaih. Sama juga seperti yang dijawab sama Bu Lutfi, kam ibnu siapa tadi? Kam ibnul mudiri, itu kan juga mudhaf ilaih. Maka bacanya ibnu, bukan kam ibnal mudiri. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam kaidah yang kita sampaikan kemarin, yaitu kata setelah kam sendirian, bukan berbentuk mudhaf ilaih. Kalau sendirian baru kam kitaban, kam qalaman, kam waladan, begitu. Kalau sendirian. Tapi kalau berbentuk mudhaf ilaih kembali kepada standar. Contohnya saya tanya, berapa umurmu? Umurmu kan susunan mudhaf ilaih. Umur kamu, gitu kan ya? Susunan mudhaf ilaih. Maka tanyaannya bukan kam umrok, bukan. Tapi jawabnya kam umruk. Roknya di dhammah. Kam umruka, berapa umurmu? Tanya juga misalkan berapa anakmu? Kam waladuka. Kam waladuka, bukan kan waladaka. Ya, bukan kam waladaka. Sudah, Pak Eka, ada lagi yang butuh ditambahkan? Bu Lutfi, aman? Yap. Oh itu, saya kasih tanda tanya karena ingin saya kasih tanbih belum sampai gitu aja. Karena yang kita pelajari kan baru kata Pak, kamnya, kata setelah kamnya standar, ya tunggal, bukan berbentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Sama yang mana? Yang garis bawah? Yang mana itu? Oh ya, fiha khamsatu thiyab. Itu kan nanti berkaitan tentang masalah kata yang setelah angka. Dan itu insya Allah nanti di pelajaran apa namanya ini? Di pelajaran ke-19. Ya, di pelajaran ke-19 yang akan kita pelajari. Lah itu nanti baru kita ada kaidah lagi. Kata setelah angka itu apakah ditulis mufrad atau jamak atau musanna, dan kita belum sampai. Di situ kan tulisnya tiap kan mufrad kan? Iya, tiap mufrad, jamaknya aswab. Saubun. Oh, saubun mufrad ya. Tiap itu jamak. Oh, jamaknya tiap ya. Anak kira jamaknya aswab. Oke, ya nanti ada kaidahnya dia. Karena belum sampai anak kasih garis bawah, belum sampai kita bilangan kan? Iya, insya Allah bilangan di pelajaran ke-19. Bu Ajeng ada yang ditanyakan? Belum ada atau udah pusing nih? Nah, Masya Allah ya. Tapi jawabannya Masya Allah sudah bagus ya. Sudah bagus. Ini juga jawaban dari Pak Tio sama Bu Sri juga di latihannya juga sudah ada koreksi. Alhamdulillah jawabannya bagus ya. Kita pelajaran ke-18 selesai ya? Jadi sekarang masuk pelajaran ke-19 kan ya? Nah, tapi dibuka kitabnya. Monggo dibuka kitabnya, kita masuk pelajaran yang baru.
Qala al-musannif, penulis kitab mengatakan, ad-darsu at-tasi'a asyara. Ad-darsu pelajaran, at-tasi'a asyara ke-19. Ya, kita masuk pelajaran ke-19. Di sini percakapan antara antara kepala sekolah dan guru. Percakapan antara kepala sekolah dan guru. Sudah, percakapan antara kepala sekolah dan guru. Ana baca, tolong diikutin. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syekh. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syekh. Sekali lagi, kam taliban jadidan fi faslika ya Syekh. Kam taliban jadidan fi faslika ya Syekh. Fihi asyaratu tullabin jududin. Fihi asyaratu tullabin jududin. Min ainahum. Min ainahum. Akulluhum min baladin wahidin. Akulluhum min baladin wahid. Akulluhum min baladin wahidin. Akulluhum min baladin wahidin. La hum min biladin mukhtalifatin. La hum min baladin Mukhtalifatin. Mukhtalifatin. Minhum salasatu tullabin minal Filipina. Minhum salasatu tullabin minal Filipina. Minal Filipini, salah ya tadi yang bacanya. Karena namanya kan Filipina kan ya. Jadi bawaannya Filipina, ya, Filipini gitu ya, Filipin. Wa arba'atul tullabin minal Yabani. Wa arba'atu tullabin minal Yabani. Wa talibani minas Sini. Wa talibani minas Sini. Wa talibun wahidun min Malaysia. Wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika. Afi faslika tullabun min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jududun. Ahum jududun. La hum kudama. La hum kudama. Kam taliban fihi min Uruba. Kam taliban fihi min Uruba. Min Uruba. Min Uruba. Fihi khamsatu tullabin min Ingkaltarra. Fihi khamsatu tullabin min Ingkaltarra. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. Wa thamaniyatu tullabin min Almania. Wa sittatu tullabin min Faransa. Wa sittatu tullabin min Faransa. Wa tis'atu tullabin min Yugoslavia. Wa tis'atu tullabin min Yugoslavia. Syukran ya Syekh. Syukran ya Syekh. Baik, ini pelajaran ke-19 ya.
Baik, coba Bu Lutfi diartikan. Nggih. Berapa jumlah murid yang baru di dalam kelasmu ya, Syekh? Nah, Di dalamnya 10 murid yang baru. nah, di dalam kelas tersebut ada 10 murid yang baru ya, yang baru aja 10. Terus Dari mana mereka? Mereka semua A. A. Apakah mereka semua dari negara yang satu yang Da- sama? Dari satu negara. Punya jenengan ada tanda tanyanya nggak? Aku luhum min baladin wahidin. Nggak ada. Terus Tidak, mereka dari negara yang berbeda. nah, tidak. Jadi 10 yang baru ini nggak satu negara ya, tapi mereka dari negara yang berbeda-beda. Lanjut. Mereka di antara mereka 3 murid dari Filipina dan 4 murid dari Jepang dan 2 murid dari Sini. Sini nggak ada di sini. Ya, dari Cina. Terus dan 1 murid dari Malaysia. jadi 10 murid baru ini semua orang Asia ya. 10 murid ini semua orang Asia kan? Orang Filipina, orang Jepang, orang Cina, sama orang Malaysia. Terus Apakah di dalam kelasmu ada murid dari Amerika? tulab muridmu, murid-murid. Dari Amerika. Ya, di dalamnya ada 7. 7 murid dari Amerika. Jadi ada 7 murid dari Amerika. Dari Asia yang baru 10. Kemudian dari Amerika ada 7. Terus Ya. Apakah mereka murid baru? mereka ini siapa? Yang Amerika. Amerika tadi. Terus Tidak, mereka orang lama. mereka Kudama, orang lama. Terus Berapa jumlah murid di dalamnya dari Eropa? ya, Uruba itu Eropa. Jadi berapakah jumlah murid yang jumlah murid di dalam kelasmu yang dari Eropa? Terus Di dalamnya 5 murid dari Amerika. dari Inggris 5 Dan 8 murid dari Almania, Jerman. Jerman. Dan 6 murid dari Prancis. 6 murid dari Perancis. Dan 9 murid dari Yugoslavia. Ya, Terima kasih ya, Teh. terima kasih. Jadi total muridnya berapa Pak Eka? Pak Davikin. 17. Berapa Pak Davikin? Muridnya satu kelas itu berapa jadi? Ditambah 5. Kita tambah 5. 28. 15 ditambah 8. 23 tambah 5. Ya, 28. 28. Udah. Muridnya 8. Yang dari Semua Pak, semua total, semua di kelas. yang dari Eropa 28. Amerika 7 berarti 35. Yang baru 10 45. Ya, jadi satu kelas itu ada sekitar 45 murid. Ya, sebelumnya 35, cuman ketambahan yang baru jadi 40 ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di sini Ana ingin menunjukkan di paragraf yang ketiga dan di paragraf yang keempat bisa dilihat. Kalau mufrad itu baladun, ba lam dal, setelah lamnya tidak ada alifnya.
Kalau jamak di paragraf yang keempat, bila setelah lamnya ada alif. Itu perbedaan antara mufrad dengan jamak. Jadi kalau misalkan antum dapatkan kata ba lam dal, maka itu artinya apa? Baladun, mim baladin wahidin, balad. Lamnya di fathah, balad. Kemudian ba-nya juga di fathah, balad. Tapi kalau setelah lamnya ada alif, ba, lam, alif, kemudian dal, maka ba-nya di kasroh, bilad. Itu jamak. Ya, mim biladin mukhtalifatin. Ya, mim biladin mukhtalifatin. Sudah. Sedangkan mukhtalifatin di situ kedudukannya sebagai apa? Sifat dari negara yang berbeda-beda, yang berbeda-beda. Dan dia dibentuk mufrad. Kaidahnya gimana? Kaidahnya gimana? Masih ingat? Apabila yang disifati itu jamak yang tidak berakal, mufrad mu'annas, makanya pakai mukhtalifatin. Kalau dia mudzakkar, mukhtalifun. Kalau mudzakkar itu mukhtalifun. Kalau mu'annasnya mukhtalifatun. Ya, mukhtalifun, mukhtalifatun. Kemudian di paragraf ke-8. Paragraf ke-8. Sudah? Paragraf ke-8. Hum kudama. Kudama itu jamak dari qadim. Kalau qadimun mufrad, kemudian kalau kudama jamak. Bedakan antara kudama dengan kudamah. Kudamah kan ada apa? Al-Imam Ibnu Qudamah. Kalau Qudamah itu pakai tak marbutah belakangnya. Dan artinya nama orang Qudamah. Jangan antum tulisnya Imam Ibnu Qudamah, salah. Ya. Kalau Qudamah artinya lama. Nah, ini Qudamah pakai tak marbutah. Baik, ini beberapa yang ingin Anda sampaikan di percakapan ini. Dan di pelajaran ke-19 ini sudah pernah kita singgung di pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya di pertemuan ke-19 ini kita akan dikenalkan tentang angka-angka dari 3 sampai 10. Dari 3 sampai 10. Dan yang butuh Anda ingatkan sebelum kita masuk ke latihan, yang dihitung itu ada 2 ya. Yang dihitung itu ada 2 macam. Ada kalanya yang dihitung itu ya, yang dihitung itu mudzakkar, ada kalanya yang dihitung itu mu'annas. Baik, perhatikan papan tulis. Kalau di dalam bahasa Arab pembahasan ini, kalau di dalam pembahasan bahasa Arab, pembahasan ini dikenal dengan pembahasan ini. Ya, pembahasan ini dikenal dengan pembahasan tentang al-adat ma'dud. Pembahasannya dikenal dengan adat ma'dud. Ini pembahasannya. Jadi kalau dalam bahasa Arab pembahasannya dikenal dengan pembahasan adat ma'dud. Adat itu artinya angka, ma'dud artinya yang dihitung. Misalkan di sini kita buat tadi apa?
salasu apa di kitab itu? Salah satu. Ya. Salah satu tullabin. Ini ya. Salah satu tullabin. Berapa ini? 3 pelajar. Jadi 3 di dalam bahasa Arabnya, ya 3 ini masuk dalam kategori adat. Al-adat. Ini ma'dud. Ya, adat itu untuk angkanya, ma'dud itu istilah untuk apa yang dihitung. Ya, adat ma'dud. Baik. Kembali ke kitab. Yang dibahas oleh beliau di sini bilangan baru 3 sampai 10 ya, 3 sampai 10. Adapun bilangan 1 2 sudah lewat. 1 itu wahidun, kemudian 2 ithnani. Dan kaidahnya nggak ada yang berbeda, sama. Talibani ithnani. Talibun wahidun. Taib. Ana baca, tolong ikutin. Salah satu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyaratu tullabin. Sekali lagi. Salasatu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyaratu tullabin. Jadi kita sekarang dikenalkan tentang bilangan 3 sampai 10. Dan tadi sempat Anda singgung untuk ma'dud. Ma'dud apa jadi ma'dud? Yang dihitung. Untuk yang dihitung itu bisa kalimat mudzakkar, bisa juga kalimat muannas. Di pelajaran ke-19 ini kita dikenalkan dengan ma'dud yang mudzakkar. Nanti di pelajaran ke-20 kita baru dikenalkan dengan ma'dud yang muannas. Coba dibuka halaman 110. Dibuka halaman 110. Dapat? Lah, di situ kan sama-sama bilangannya 3 itu. Cuman yang di halaman 106 itu ma'dudnya mudzakkar, sedangkan di halaman 110 ma'dudnya muannas. Ya, ma'dudnya muannas. Bisa dibedakan Pak Rafiqin? Ya, jadi saya ulangi, ma'dud itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Sudah. Ma'dud itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Dan perubahan antara mudzakkar dengan muannas ini sangat mempengaruhi sekali di dalam membaca kalimatnya nanti. Udah ya? Baik, Anda kasih kaidahnya ya untuk bilangan ini. Ingat, bilangan yang baru kita pelajari 3 sampai 10. Nanti ada lagi bilangan 11 sampai 99. Ada lagi nanti sampai 100-an. Itu ada kaidahnya sendiri-sendiri. Ya, ini baru 3 sampai 10. Kita lihatnya aja sudah apa? Beliun. Ya, baik. 3 sampai 10 ya. Perhatikan. Ini untuk adatnya. Anda sebutkan di sini kaidahnya ya.
Buat al-qaidah. Al-qaidatu. Kaidah. Ini kaidahnya ya, untuk penulisan adatnya dan penulisan ma'dudnya. Ini kaidah penulisan adat dan ma'dud. Ya. Anda buat dulu yang ma'dud, kaidah untuk ma'dud. Untuk ma'dud dari bilangan 3, itu kaidahnya begini. Apa itu? Ya, jin. Jadi pelajaran sekarang masuk jin. Jimnya itu inisial untuk jamak. Sedangkan ini inisial untuk kasroh tain. Ada inisial untuk kasroh tain. Untuk kasroh. Ya, jin. Ini cuma sekedar untuk menghafal aja gampang. Kaidah ma'dud gimana? Jin. Harus berbentuk jamak dan harus berbentuk kasrotain. Ya, jadi harus dibuat kasroh. Misalkan kita buat bilang 4 pena. 4 bahasa Arabnya apa? Ya, arba'atu. Sudah? Pena bahasa Arabnya apa? Qalamun. Ingat harus dibuat jamak. Jadi min. Arba'atu aqlamin. Ini faedah kita menghafalkan jamak dulu. Nanti akan berfungsi di sini. Sekarang misalkan kita buat 4 kitab. Kitab bahasa Arabnya apa? Kitab, jamaknya kutub. Jadi nanti tulisnya begini. 4 kutubin. Ya, harus berbentuk jamak dan kasroh. Untuk berbentuk jamak dan kasroh. Dan ingat di sini ya, di sini jangan ditanwin, begini aja, salah satu, ya, arba'atu. Sudah nih, gitu cara bacanya. Anda nggak pengen memperlebar, biar tidak bingung. Ada salah satu, arba'atu, khamsatu. Yang paling penting apa? Jin. Ma'dudnya jin. Ini baru mudzakkar ya. Baru mudzakkar. Dah, segitu aja kaidahnya. Untuk yang adat, ana tunda penjelasannya sampai kepada muannats nanti. Untuk yang adatnya kaidahnya ana tunda sampai masuk ke muannats. Yang terpenting kita tahu dulu kaidah untuk apa? Ma'dudnya. Kaidah untuk ma'dudnya adalah jin harus berbentuk jamak dan di kasroh. Harus berbentuk jamak dan di kasroh. Coba Pak Eka, 5 meja. Jangan meja, ganti. Jangan meja. 5 buku tulis. Oh, buku tulis. Buku tulis, daftarun. Oh, ini lagi masuk dia lagi. Ini coba. 5 laki-laki, Pak. 5 laki-laki. Jamak harus jin. Rijalin. Khamsatu rijalin. Bulutfi 6 dokter. 6 dokter.
sittatu atibbain. Ya, sittatu atibbain. Terus Bu Ajeng, 7 anak kecil. 7 anak kecil. Ahsan, sab'atu auladin. Pak Dafikin, 8 pedagang. Pedagang. Entut tamaniyatu tujarin. Pak Anto, 3 Pak ya. 3 apa Pak nih? Nah, 3 rumah Pak. Salah satu buyutin. Ya, salah satu buyutin. Pak Eka, 9. Ya, 9 jamaah haji. 9 jamaah haji. Tis'atu hujjajin. Terakhir Bu Lutfi, 10 orang-orang yang lemah. Fukoro enggak? Fukoro fakir dia. Lemah. Dhaifun, dhi'af. Dhaifun, dhi'afun. Ganti, enggak lulus. Ganti. 10 putra. 10 putra. Putra apa bahasa Arabnya? Hah? Putra? Ya, 10 putra. Ahsan, asyaratu abnain gitu ya. Jadi ma'dudnya Pak, jin. Ya, ma'dudnya harus berbentuk jin, jamak kasroh. Taib insyaallah ini mungkin yang bisa kita sampaikan. PR-nya di tamrin yang kedua diharokati dan diterjemahkan. Tamrin yang kedua PR diharokati dan diterjemahkan. Sudah? Jadi iqra waktub itu ditulis, diharokati dan diterjemahkan. Paham insyaallah PR-nya? Taib, kalau paham insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an